kemarin kita isi dengan webinar, maka part kedua ini kita isi di pertemuan ketiga. Jadi hari ini insya Allah kita akan membahas dasar sistem tenaga listriknya. Sebelumnya mungkin ada yang bisa menceritakan untuk menjawab pertanyaan ini, bisa angkat tangan, sebutkan nama dan nama aja deh cukup. Silakan. How electricity gets to your home? Silakan, ada yang mau berpendapat? Izin jawab, Bu. Boleh nggak, Bu? Siapa namanya? Oke. Perkenalkan, Bu. Nama saya Muhammad Alfit. Alfit. Alfit itu yang ini ya, yang kemarin ikutan ICMS ya? Iya, Bu. Oh iya, namanya familiar soalnya. Soalnya Ibu kan panitia juga, terus Ibu yang bikin ucapan yang di jurusan itu, makanya namanya saya kenal. Oke, lanjut, Vito. Oke, Bu. Pertanyaannya kan how electricity gets to your home. Yes. Untuk listrik itu kan yang pertama itu dihasilkan dari pembangkit ya, Bu. Adapun di sini beberapa pembangkit yang ada di Indonesia itu, yang pertama yang paling familiar itu ada yang PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Terus yang kedua ada pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin. Angin udah ada. Terus yang lainnya. Setelah dari pembangkit, nanti kan dari pembangkit itu menghasilkan listrik ya, Bu. Nah, nanti listriknya itu akan didistribusikan ataupun ke rumah-rumah gitu. Nah, untuk sistem distribusi ini nantinya akan melewati beberapa tahapan, Bu. Yang pertama itu ada tahapan pakai yang sutet yang kemarin baru dijelasin itu sama pemateri yang kemarin untuk kuliah yang kemarin. Terus selain itu untuk mendapatkan listrik juga ada sistem PLTS, Bu. Nah, untuk PLTS ini saya cukup topik yang menarik itu PLTS, sistem pembangkit listrik yang menghasilkan listrik sendiri di si PLTS-nya itu bisa dipasang di rumah sendiri untuk sendiri tanpa dari PLN gitu, Bu. Kemarin pas research di ICMS juga terkait PLTS ya sama Reno dan kawan-kawan ya? Iya, Bu, tentang PLTS. Kami menggabungkan ini ya, angkatan di atas kalian kan ya. Itu gimana ceritanya bisa Vito kebawa gitu dan tanda kutip, atau ada gimana awalnya? Gimana, Bu, maksudnya gimana? Kan yang kemarin ikut ICMS itu nggak cuma angkatan 2018 ya, yang timnya Reno itu ya ada Vito juga kan angkatan 2019. Nah, itu awalnya gimana bisa bergabung? Kirain ibu teh satu angkatan doang gitu yang di tim itu, ternyata beda ya. Nah, itu awalnya Vito gimana? Oh, jadi gini, Bu. Pertamanya waktu itu kan disuruh sama Pak Nanang. Nah, waktu itu tuh saya juga kan kebetulan ikutan himpunan, Bu. Jadi kami itu dikasih tugas sama Pak Kahim juga kalau buat nyari tim untuk ikutan ICMS, Bu. Nah, cuman belum ada yang mau. Nah, kami sama Agung dan yang lainnya itu mencari timnya, Bu. Kebetulan Kang Reno, THH itu mau. Nah, kan kurang satu. Jadinya pas kurang satu kami mengajak angkatan 20 untuk bisa regenerasi itu. Nah, awalnya itu kan kami hanya inginnya, Bu, tentang sistem microcontroller aja gitu. Nah, tapi kemarin kebetulan Kang Reno juga sempat punya alatnya, Bu, sempat punya alat PLTS-nya. Nah, makanya kami bisa menggabungkan PLTS dengan sistem kontrolnya gitu. Oh, oke, sip. Oh, gitu kronologisnya. Good, berarti untuk bisa, kayaknya itu acara bakal berlanjut tiap tahun, Ren jadinya Vito. Jadi mungkin bisa untuk teman-teman yang lain yang kemarin belum punya kesempatan atau Alvito dan sebagainya, bisa dimanfaatkan momen-momen seperti itu karena benar-benar menambah value kalian ketika lulus gitu. Itu kan eventnya internasional gitu ya. Jadi bisa
benar-benar pengalaman lah ya. Alvito kemarin juga ya presentasi gitu ya, ditanya-tanya sama juri dari luar negeri dan seterusnya gitu. Jadi harapannya nanti di angkatan 2019 ini kan masih pada muda tuh, belum menyusun PA dan sebagainya. Ketika ada event-event internasional seperti kompetisi, itu kalau saran ibu sih ikut aja, jangan takut nanti nggak bisa ngomong bahasa Inggris, nanti ditanya nggak bisa jawab. Tenang, yang berpikir seperti itu tuh nggak cuma kalian gitu, jadi semua peserta juga kayaknya mikir kayak gitu. Jadi sekarang mah modal nekat dulu gitu, yang penting bagus si papernya gitu ya. Oke, ini malah melebar. Oke, thank you Alvito sudah menjelaskan. Next, ada lagi yang ingin menambahkan? Mau izin menambahkan? Bu. Baik, sudah bisa lihat namanya siapa, langsung aja saya Bu, misalkan siapa namanya. Oke, saya Bu, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Leri Syarafi Hakim Bu. Leri Bu. Oh Leri, oke. NIM 044 Bu, izin menambahkan sedikit mungkin yang dari tadi dijelasin sama Vito. Yang pertama kan tentu ya Bu ya, dari pembangkit. Nah, ada beberapa macam pembangkit gitu ya Bu, ada PLTA, PLTU dan lain sebagainya. Terus sebelum ke distribusi itu ada transmisinya dulu Bu. Nah, mungkin transmisi ini yang apa yang disampaikan kemarin gitu Bu sama GI Maros, ada trafo gardu induknya juga. Nah, baru nih dari trafo gardu induk didistribusi melalui sutet dan trafo distribusi, baru deh ke rumah-rumah, habis itu ke PT-PT gitu Bu. Sip. Ada yang mau menambahkan? Butuh satu orang lagi. Saya Bu Rahadian Yusuf. Siapa? NIM Rahadian Yusuf Bu. Rahadian, oke. Ibu mencatat loh ya, makanya harus aktif di mata kuliah Ibu. Silakan Rahadian. Ini saya bahas basic diagramnya aja Bu. Jadi dari yang pernah saya bahas di PLTSA yang ada di daerah Jakarta itu, dia pertama di pembangkitnya itu masuk dulu ke trafo step up. Ya, trafo step up. Trafo step up itu apa? Buat naikin tegangannya Bu. Habis itu apanya? Tegangan listriknya, voltasenya. Kenapa dinaikkan? Kurang tahu Bu, saya nggak bahas detail, lupa. Okay, next. Habis itu dia masuk ke sutet. Nah, dari sutet itu dia dialirin ke listrik. Sutet itu menara distribusi yang tingkat provinsi. Singkatannya apa coba? Sutet itu kurang tahu Bu. Parah nih. Saya nggak begitu mendalami ini Bu, baru-baru nyoba baca juga. Oke, sip. It's okay, lanjut dulu. Nah, dari sutet ini dia di step down di gardu-gardu daerah gitu. Habis itu didistribusikan pakai jaringan distribusi yang pakai tiang listrik itu loh Bu, ke rumah-rumah. Udah. Halo? Cek. Ada suaranya Bu? Ada, sekarang ada. Udah? Nah iya Bu. Mungkin segitu Bu. Oke, sip. Terima kasih untuk 3 orang. Lumayan di awal pemahaman mengenai STS, setidaknya udah mulai ada yang ngeh lah gitu ya. Gimana caranya si listrik itu nyampe ke rumah kita. Tapi dari ketiga yang disebutkan oleh teman-teman tadi semua, itu belum mencakup keseluruhan gitu ya, belum lengkap. Karena memang ya namanya juga baru awal belajar, kita masih dasar sistem, dan makanya tujuannya mata kuliah ini tuh salah satunya itu membentuk pemahaman kita gitu ya, terutama mengenai dasar sistem tenaga listrik, namanya juga mata kuliahnya PSTL. Nah, terus kurang lebih kita bisa lihat di diagram ini. Jadi Ibu ingin melengkapi aja oleh yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian. Gimana sih caranya listrik itu bisa sampai ke rumah kita bisa ngecas HP, ngecas laptop, bisa nyalain TV dan lain sebagainya. Itu merupakan hal yang tidak simple gitu ya. Benar-benar rumit kalau kalian tahu gitu ya. Kita mah taunya cuma pakai aja dan ngebiarin colokan begitu aja gitu. Nah, jadi yang pertama, betul, pasti awalnya listrik itu berasal dari pembangkit. Pembangkitnya bisa apa aja di Indonesia itu banyak sekali, dari renewable energy maupun non-renewable energinya. Nanti kita akan bahas bagian-bagian tiap pembangkitnya. Kemudian, daya yang dikeluarkan dari tiap pembangkit itu kemudian melalui trafo station, kan di gardu induk segala macam. Di trafo ini fungsinya untuk pertama kali itu setelah dari pembangkit itu dia menaikkan tegangan. Jadi jangan sampai ketuker ya.
dari tahun kemarin itu setiap ibu nanya trafo fungsinya bang untuk naikin bu, naikin apa? Ada yang jawab tegangan, arus, daya dan sebagainya. Di sini yang dinaikin itu adalah level tegangannya. Kenapa dinaikkan tegangannya? Ada yang bisa jawab nggak? Tadi ibu nanya ke Rahadian belum bisa jawab. Yang lainnya ada yang bisa jawab nggak? Kenapa tegangan butuh dinaikkan? Saya Bu. Siapa namanya? Iqbal Bu. Iqbal. Kalau setahu saya mah dinaikin si tegangannya tuh biar kan dari trafo step up kan itu disalurinya lewat sutet ya Bu. Nah itu kan jalur sutet tuh panjang yang menara-menara itu yang listrik. Nah dinaikin tegangannya itu biar si nggak kehilangan daya gitu Bu. Kan itu jalur sutetnya itu sangat panjang gitu Bu. Betul, kurang lebihnya seperti itu alasan utama kenapa tegangan itu kita butuh menaikkan, karena saluran transmisi itu dari pembangkit nyampe ke beban itu kan jauh banget, bebannya di mana, pembangkitnya di mana, nggak mungkin kita mentransmisikan sesuai dengan tegangan output dari pembangkitnya. Maka teknologi trafo ini sangat membantu kita untuk gitu ya, biar nggak ada kehilangan dalam hal dayanya minimalnya gitu ya. Maka kita perlu naikkan dulu si tegangan ini melalui trafo step up. Step up itu artinya penaikan step up, jadi naikkan tegangannya. Betul tadi yang dijelaskan oleh Iqbal. Karena memang kita Iqbal Bu. Oh Iqbal. Ya Bu. Oh sorry. Oke. Terus tadi ya alasannya karena jauh gitu ya, intinya ditransmisikan dengan jarak jauh. Kemudian yang ketiga itu sudah ditransmisikan dengan jarak jauh, sudah mulai dekat nih ke beban, maka si tegangan yang tadi itu kita perlu diturunkan lagi melalui trafo step apa? Step down Bu. Oh iya, kenapa diturunkan lagi? Kan udah tinggi-tinggi nih, kenapa kita turunin lagi? Capek banget naik turunin aja. Ada yang bisa memberi alasan? Izin jawab Bu. Siapa? Bu, nama saya Muhammad Rivaldi, NIM 55. Oke. Kenapa gitu ya, setelah dinaikkan kemudian si tegangan distribusinya tuh diturunkan lagi gitu. Karena masing-masing rumah tegangan standar voltage yang dipakai di Indonesia tuh kurang lebih itu dari 220 sampai 230 volt tuh. Artinya kalau misalkan lebih tinggi dari itu ya dikhawatirkannya gitu alat-alat seperti elektronik yang bekerja di rumah tuh tidak bisa berjalan seperti biasanya gitu Bu. Tepat sekali, betul. Kenapa kita butuh menurunkan? Karena nggak mungkin kita pakai tegangan, misalkan terakhir di tegangan yang kita pakai itu menengah ada 20 kV, misalkan nggak mungkin kita langsung pakai listrik 20 kV. Wah, bisa-bisa peralatan listrik kita hancur semua ya. Jadi makanya kenapa adanya trafo step down itu memang untuk menurunkan tegangan. Tegangannya itu diturunkan sesuai dengan nanti kebutuhan bebannya. Ada yang kebutuhannya itu seperti industri, dia masih tegangannya pakai tegangan yang tinggi kan. Nah, tegangan menengah maksudnya. Jadi diturunkannya sesuai dengan yang dibutuhkan. Terus ada yang sampai ke rumah-rumah atau rumah tangga gitu ya, residensial, itu yang biasa kita pakai di 220 volt. Jadi adanya teknologi trafo itu tadi untuk ibaratnya memainkanlah tegangan biar ketika ditransmisikan nyampe dalam tanda kutip gitu ya, dan ketika nyampe ke rumah tangga pun dia nggak meledak lah elektroniknya. Kayak gitu, pokoknya simpelnya kayak gitu. Oke, nah sekarang ini adalah diagram dari STA yang sangat-sangat sederhana. Jadi sebagai orang teknik elektro, nanti kalian kalau menjelaskan mengenai sistem tenaga listrik, usahakan memakai bagan seperti ini. Ya, usahakan memakai bagan seperti ini. Jadi pakai simbol-simbol ketenaga listrikan. Misalkan pembangkit itu disimbolkan dengan seperti ini. Ada tanda arus bolak-baliknya. Ingatnya generator. Generator itu artinya pusat pembangkit. Terus transmisi trafo bentuknya itu belitan, ada 2 karena dia sifatnya bisa step up ataupun step down, dan setelah itu sampai nanti ke beban. Jadi jangan sampai nanti ketika kalian ditanya menjelaskan tentang diagram STL itu pakainya diagram seperti ini. Ini mah infografis yang bisa kalian sampaikan ketika misalkan kalian presentasi atau misalkan ketika gimana lah, tapi secara akademik atau secara formalnya kita menggunakan diagram-diagram seperti ini. Oke, ini tambahan lagi aja. Jadi di pembangkit bisa pusat pembangkitnya itu apapun, kemudian ditransmisikan dari SUTT, SUTET dan seterusnya. Nah, yang belum tahu SUTET itu apa? SUTET adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Itu besarnya 500 kV. Jadi yang dari dulu gitu ya, kita bahkan ibu pun dari kecil udah tahu itu awas ada SUTET gitu.
tapi nggak pernah tahu singkatan SUTET apa, kirain udah namanya emang menara SUTET gitu. Ternyata pas sudah masuk jurusan teknik elektrik jadi tahu, oh yang seperti ini namanya SUTET, nanti ketemu lagi menara, oh yang kayak gitu namanya SUTT, karena kelihatan beda tegangannya. Jadi kan kalau misalkan kalian nanti pas belajar sistem transmisi nih, nanti kelihatan beda tegangan, beda bentuk menara tiap tegangan itu, jadi bisa kelihatan ini SUTT, SUTET dan sebagainya. Kemudian ada yang di bawah tanah itu pakai kabel. Terus saluran distribusi biasanya menaranya lebih kecil, pakai tiangnya juga nggak sekompleks dari menara transmisi. Ini karena tegangannya pun sudah lebih rendah dan biasanya ada trafo yang tergantung di menara di tiang-tiang distribusi biasanya itu kan karena udah mendekati ke pelanggan. Pelanggannya bisa tegangan rendah, tegangan menengah dan lain sebagainya. Ini kurang lebih sistem tenaga listrik itu bisa sampai ke rumah kita tuh jalannya seperti ini. Secara singkatnya, secara sederhananya. Kemudian dalam bahasan STL nanti ada istilah energi dan daya. Dua hal ini tuh beda, tapi kadang orang mirip gitu bilangnya. Jadi di sini Ibu tampilkan perbedaan kedua istilah ini gitu ya. Oh ya, sebelum Ibu nggak akan share ini ya, nggak akan share PPT-nya. Jadi silakan yang dari tadi nyimak bisa nyatet atau misalkan bisa screen capture dan lain sebagainya. Jadi untuk energi itu definisinya kita seperti yang kita ketahui itu kemampuan untuk melakukan sesuatu, sedangkan daya itu berkaitan dengan laju energi tersebut dalam melakukan sesuatu. Contoh, misalnya kita punya daya listrik lampu 100 watt, maka kalau di energi itu berkaitan dengan waktunya. Jadi misalkan satu hari lampu 100 watt itu nyala selama 10 jam, maka energi yang dipakai itu sebesar 1000 watt hour. Jadi satuannya pun sudah berbeda antara energi dan daya. Ini kita berbicara dalam segi aplikasi elektrikal ya. Jadi daya itu misalkan satuan joule per second atau sering disebut dengan watt. Kalau energi itu karena berkaitan dengan waktu maka ada watt hour. Energi bisa disimpan sedangkan daya itu tidak bisa disimpan. Kemudian energi itu harus berubah bentuk sedangkan daya itu hanya mengukur seberapa cepat perubahan itu terjadi. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian karena kita berbicara tentang pembangkit, tentunya kita berbicara tentang energi gitu ya. Maka ada secara garis besar itu kita punya 4 jenis energi. Yang pertama energi primer. Primer itu artinya dia nggak mengalami atau belum mengalami suatu proses konversi apapun, masih murni gitu ya. Kemudian setelah dilakukan konversi dia menjadi energi sekunder. Contohnya itu adalah energi listrik. Nah, terus ada juga yang sering kita kenal di mata kuliah fisika, misalkan ada energi potensial itu yang berkaitan dengan massa suatu benda dan energi kinetik berkaitan dengan gerak suatu benda. Nah, berikut merupakan jenis-jenis energi primer. Energi primer ini yang kemudian nanti akan dikonversikan ke dalam energi listrik. Maka energi listrik itu dikatakan energi sekunder. Jadi nanti bisa aja dari sampah bahannya, dari angin, surya, dan sebagainya. Dan ini untuk gas, ini artinya bukan gas LPG ya, yang dijadikan langsung listrik. Ini cuma Ibu pakai icon aja yang ada di Canva. Di sini nanti salah mengira gas LPG gitu ya, langsung bisa pakai jadi listrik gitu. Nah, kenapa sih peranan listrik ini hari ini gitu ya, pertama sangat penting karena memang sudah menjadi listrik itu benar-benar kebutuhan yang tak terpisahkan gitu. Kita misalkan ada pemadaman lampu 1 jam aja itu sudah kebingungan gitu ya, listrik misalkan HP jadi mati, provider jadi mati, atau misalkan laptop mau masak juga jadi susah, internet dan sebagainya kita udah kelabakan lah gitu ya dengan ketika misalkan ada pemadaman lampu itu cuma sebentar aja gitu, karena kita sudah sangat bergantung kepada si listrik ini. Maka ketika terjadi gangguan blackout seperti yang kita alami di tahun berapa ya, 2019 ya, yang berjam-jam itu, nah itu kerugian yang kita dapat itu bakal banyak sekali. Ini Bu, garis besarnya aja, tentunya kerugian ekonomi, misalkan bagi operasi pabrik, pembatasan ruang dan sebagainya itu pasti mengalami kerugian yang cukup besar. Kemudian bisa juga mengakibatkan kekacauan, misalkan di bandara, stasiun kereta api dan sebagainya, karena setiap elemennya itu berhubung dengan listrik gitu ya. Jadi ketika satu listrik mati ya udah gitu, pasti ngefek kemana-mana. Tentunya juga misalkan terdapat korban jiwa misalnya karena ketika di rumah sakit misalkan tiba-tiba pada operasi gitu ya dan sebagainya. Tentunya hal ini tidak kita inginkan, maka segimanapun mungkin gitu ya listrik itu diusahakan tetap dapat mensuplai kebutuhan.
Nah, yang kedua kita hari ini sedikit membahas mengenai dasar sistem pembangkitan tenaga listrik. Jadi dari dasar sistem tenaga listriknya, sekarang kita masuk ke part yang ke elemen yang pertama dalam STL itu, yaitu dasar pembangkitan. Nah, kita ulang lagi. Jadi bagi yang masih belum mudeng gitu ya, belum connect dari sistem tenaga listrik, bisa dilihat secara garis besar dari nomor 1 sampai nomor 6. Nah, ini tentang sistem tenaga listrik klasik. Jadi tenaga listrik klasik itu artinya yang kita berbicara adalah sistem AC ya. Nah, dalam sistem tenaga listrik ini, semakin besar stasiun pembangkit listrik, gitu, maka dikatakan skala ekonomi sistemnya menjadi lebih efisien. Nah, sistem AC biasanya itu lebih fleksibel untuk listrik dialirkan dalam jarak yang jauh. Karena kenapa? Karena daya listriknya itu kan merupakan P atau daya listrik itu kan perkalian antara tegangan dan arus. Jadi ketika dayanya besar dan kita menggunakan V atau tegangan yang relatif tinggi dengan cara menaikkannya melalui trafo, maka arus yang mengalir itu relatif kecil, sehingga rugi-rugi yang didapatkan semakin minim gitu ya. Dengan begitu kita membutuhkan kawat-kawat penyaluran listrik yang lebih kecil lagi dan tentunya harganya jadi lebih efisien, lebih murah. Nah, dengan kita menurunkan tegangan menjadi lebih rendah sehingga listriknya itu relatif tidak terlalu berbahaya untuk berada dekat dengan manusia atau konsumen atau misalkan pengguna. Jadi dengan V yang lebih rendah ini, isolasi yang digunakan di peralatan listrik di rumah misalnya, itu bisa lebih tipis. Tentunya hal ini bisa menjadi lebih efisien gitu ya dalam produksi peralatan elektronik yang ada di rumah. Kemudian dengan sistem AC yang besar ini kita bisa melakukan interkoneksi saling terhubung di berbagai level tegangan yang berbeda sehingga sistemnya itu jadi lebih luas dan lebih handal. Jadi seperti yang kalian ketahui bahwa misalkan untuk menyuplai beban gitu ya di suatu daerah itu tidak hanya mengandalkan suatu pusat pembangkit saja, tapi pusat pembangkit itu terinterkoneksi dengan pembangkit-pembangkit lain dalam satu sistem, gitu. Seperti yang dijelaskan di pertemuan pertama kalau tidak salah. Jadi nanti untuk menyuplai beban, misalkan dengan kebutuhan daya berapa megawatt dalam misalkan untuk satu hari, itu bisa disuplai oleh beberapa macam pembangkit. Jadi itu namanya sistem interkoneksi. Jadi nanti benar-benar saluran transmisinya pun terinterkoneksi sampai nanti ke pelanggan. Terus secara fundamental pembangkitan listrik itu tidak terlalu jauh dari diagram ini. Jadi kalau kita ingin bicara bagaimana dasarnya pembangkitan listrik dari sumber energi yang berbeda-beda, kita bisa lihat di sini. Jadi ini Ibu sudah gambarkan diagramnya. Ibu dapat juga dari sumber bahwa tujuan kita itu kan untuk mendapatkan elektrikal ya. Jadi energi listrik kita bisa dapatnya dari berbagai macam, bisa dari nuklir, misalkan dari panas, dari bahan kimia misalkan, atau dari solar dan seterusnya. Tentu ini merupakan alur-alurnya aja secara singkatnya. Dan prakteknya pastinya lebih rumit daripada ini ya. Next. Nah, karena kita berbicara tentang pembangkitan, otomatis kita berbicara tentang mesin-mesin listrik. Nah, yang kita ketahui secara garis besar mesin listrik itu kan ada 3 kurang lebihnya ya, ada generator, motor, dan trafo. Generator, motor, dan trafo ini nanti akan kita lebih bahas lebih lanjut lagi di mata kuliah mesin-mesin listrik. Jadi kalau yang angkatan kemarin itu dibahas di sini juga karena belum ada mata kuliah mesin listrik. Jadi benar-benar dipadatkan di mata kuliah STL. Nah, sekarang karena di kurikulum baru ini dan kalian sudah menerapkan kurikulum baru di angkatan kalian, jadi mata kuliah pembahasan mengenai mesin-mesin listrik ini Ibu keep untuk nanti di mata kuliah mesin listrik saat kalian mengambil konsentrasi power. Jadi nanti yang nggak ngambil konsentrasi power otomatis nggak akan tahu nih apa itu generator, motor, trafo, dan seterusnya. Mungkin tahunya secara fungsi umumnya aja. Nah, ini kurang lebih diagram yang menghubungkan antara ketiga mesin listrik tersebut. Jadi kalau kita butuh dari energi listrik ke energi mekanik, maka kita butuh motor untuk digunakannya. Misalnya di peralatan rumah tangga apa tuh yang mengkonversi energi listrik menjadi energi gerak? Ada yang tahu? Contohnya apa? Mixer, Bu. Mixer. Apa?
Mesin cuci. Mesin cuci. Apa lagi? Kipas. Betul. Blender. Oke, sekarang dibalik dari energi mekanik ke energi listrik, memakai generator. Ada? Turbin, betul. Ya, betul. Jadi harus tahu perbedaan fungsi generator dan motor di setiap komponen gitu ya, di setiap elemen, misalnya itu peralatan rumah tangga ataupun peralatan industri. Jadi nanti harus tahu dari segi bentuk, fungsi, dan karakteristiknya. Nah, kalau kita ingin melakukan perubahan dari energi listrik ke energi listrik lagi, baru pakainya trafo, karena dia tidak mengkonversi ya. Trafo itu tidak mengkonversi, tapi dia hanya menaikkan atau menurunkan tegangannya. Kayak gitu, ini kurang lebih hubungannya. Dan ini bagian dari mesin listriknya, tidak akan Ibu bahas di sini. Ini juga prinsip dasar dari mesin listrik. Kita skip dulu aja. Kita langsung ke, untuk indikator ekonomi pembangkit ini sebenarnya harusnya masuk di pembahasan mata kuliah pembangkitan. Jadi kalau di universitas lain itu ada mata kuliah namanya mata kuliah pembangkit listrik, misalkan apapun itu yang sejenis lah ya. Nah, di kita kan nggak ada karena keterbatasan slot ya. Jadi benar-benar dipadatkan di salah satu mata kuliah. Nah, makanya mata kuliah PSTL ini benar-benar memadatkan prinsip STL secara umum. Jadi STL itu kan secara umum ada nanti pembangkit, transmisi, distribusi sampai ke beban. Nah, itulah yang akan kita bahas, yang akan kita fokuskan di mata kuliah ini. Meskipun tidak sampai ke dalam-dalamnya, at least di kulitnya aja kita sudah paham gitu. Termasuk nanti mengenai pembangkitan ini tidak akan kita lebih lanjut lagi ngebahas tentang indikator ekonomi pembangkit karena ini sudah terlalu dalam. Jadi nanti kita akan membahas fokusnya tentang cara kerja dari pembangkit itu aja. Oke ya, nah sampai situ kita ini untuk next pertemuan. Nah kita kan bahasanya sekarang tentang pembangkit. Untuk memahami tiap pembangkit, ini ada tugas. Bentar ya. Oke. Bentar, ini masih loading. Nah, oke, ini karena 2 kelas ya. Biar efektif, jadi nanti kelompoknya bentuk kelompoknya digabung aja. Terserah kalian mau misalkan misal ini Mah ya, saran Ibu misalkan kelas A itu 1 sampai 5, kelas B-nya 6 sampai 10. Atau misalkan aku mau berkelompok dengan kelas B, silahkan, tapi benar-benar itu disepakati bersama pembagian kelompoknya itu mau berdasarkan kelas atau mau berdasarkan bab ini. Jadi intinya nanti 2 kelas ini Ibu butuh 10 kelompok. 10 kelompok untuk pertama sampai LTU, kelompok keduanya ini dan seterusnya sampai PLT angin, pembangkit tenaga angin atau Bayu. Nah, jadi dari berapa puluh orang ini ya, kelas A dan kelas B, silahkan bentuk 10 kelompok. Jadi mungkin ada perbedaan tiap kelompoknya. Tugasnya membuat presentasi PPT ya, sesuai dengan sesuai dengan topiknya. Dan nanti akan dipresentasikan mulai minggu depan. Jadi minggu depan itu kita setidaknya bakal presentasi 5 bab, 5 kelompok. Nanti minggu depan lagi 5 kelompok lagi. Kayak gitu. Nanti isi di PPT-nya kurang lebih nih ya. Ada dasar teorinya, kemudian cara kerjanya itu seperti apa, komponen yang adanya kayak gimana dan ada apa aja, kelebihan dan kekurangan dari pembangkit tersebut apa, dan potensi di Indonesia itu seperti apa. Misalkan potensi pembangkit listrik tenaga angin atau Bayu di Indonesia itu seperti apa. Itu banyak datanya ya, kalian bisa googling ke lembaga-lembaga terkait misalnya. Kemudian sebaran di Indonesia-nya seperti apa. Jadi yang udah existing, misalnya yang udah dibuat oleh Indonesia tuh, misalkan untuk pembangkit listrik tenaga Bayu itu udah ada berapa, kapasitasnya berapa dan seterusnya. Itu artinya sebaran di Indonesia dan letaknya di mana aja. Ini banyak datanya di Google maupun di misalkan kalian bisa sambil lihat YouTube misalkan. Nah kemudian jangan lupa sertakan video terutama terkait dengan cara kerjanya biar teman-teman yang lain itu paham, oh iya cara kerjanya pembangkit listrik tenaga panas bumi itu seperti ini, pembangkit listrik tenaga Bayu itu seperti ini gitu ya. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Silakan. Kalau ada yang ditanyakan? Ingin bertanya Bu. Yuk. Nama saya NIM 197070059. Mau bertanya terkait yang bagan diagram tadi Bu. Iya gimana? Mengenai pembangkit listrik.
Nah, itu kan pakai blok-blok diagram ya, Bu. Nah, untuk vendor-vendor pembangkit listrik yang ada, perusahaan-perusahaan pembangkit listrik yang ada di Indonesia sendiri itu, mereka itu pakai sistemnya pakai apa ya? Pakai dig silent atau etap atau memiliki sistem sendiri gitu, Bu. Itu mah kan dig silent, etap mah cuma analisisnya. Itu tools aja, beda-beda tergantung kenyamanan tiap pengguna, tergantung kebijakan tiap instansi, misalkan gitu ya, misalkan aja di GI ini untuk menganalisis misalkan pakainya dig silent, di yang lain misalkan pakainya etap, di lain lagi misalkan pakainya apa gitu. Itu mah nggak ada ketentuan umum, tergantung kebutuhan mana tools yang lebih efektif ketika menghadapi suatu masalah dan untuk dianalisisnya. Oke? Oke, Bu. Berarti tergantung kebutuhan juga ya, Bu ya? Iya, tergantung kebutuhannya. Kayak misalkan kalian mau menganalisis tentang aliran daya, itu bisa aja pakai MATLAB, bisa aja pakai etap, bisa aja misalkan pakai dig silent, tergantung kebutuhan, mana yang lebih, terus yang mana yang lebih efektif, dan tergantung kemampuan si usernya, lebih enak nyaman pakai yang mana, gitu kan ya. Dan datanya juga, misalkan kalau pakai etap, misalkan butuh A, B, C, D, E, mau data inputnya, sedangkan pakai dig silent misalkan butuh A, B, C, D, E, F, G misalkan. Nah, mana yang memungkinkan nih, gitu aja. Itu benar-benar udah praktik banget ya ketika sudah di industri. Ada lagi? Ya Bu, saya mau bertanya. Nama Isfak Nahak, NIM 077 Yunfa, Bu. Yunfa gimana, Yun? Kan kalau di Indonesia tuh tegangannya itu 220 volt ya, Bu. Nah, sedangkan di Jepang itu 110. Itu teh perbedaannya gimana, Bu? Apakah lebih stabil atau gimana tuh? Ayo. Cari tahu sendiri itu. Itu benar-benar nggak boleh. Itu benar-benar pengetahuan tambahan, wawasan tambahan. Kenapa tegangan di setiap negara berbeda? Bahkan kalau kalian berkelana di negara-negara lain pun colokannya bakal beda gitu ya. Ya, itu. Nah, itu harus cari tahu sendiri. Itu benar-benar untuk menjawab kepenasaran kalian. Nggak akan Ibu kasih tahu di sini. Biar tahu deh semuanya. Jadi ketika misalkan ke Cina, kita pakai tegangan sana berapa, dicek dulu, jangan sampai kalian pas main jalan-jalan ke luar negeri bawa charger dari HP kalian, laptop kalian yang nggak support gitu ya tegangannya. Jadi main colok-colok aja untuk ngecas, wah hati-hati tuh bisa ngerusak perangkat kita. Silakan cari tahu sendiri ya, Yunfa dan teman-teman yang lain yang penasaran kenapa sih berbeda gitu. Frekuensi terutama terus tegangan dan lain sebagainya. Bahkan kan penggolongan SUTT, SUTT, tegangan menengah, tegangan tinggi, itu tiap negara berbeda-beda. Apa yang melandas itu semua? Silakan explore sendiri. Next, ada lagi. Ini terkait tugas, ada pertanyaan nggak? Izin bertanya Ibu, terkait tugas. Boleh siapa? Rizky Ramdhani Mustafa, Naim 68, izin bertanya, kan ini kita presentasi ya Bu per kelompoknya itu. Nah, lalu untuk durasi kelompoknya itu berapa menit? Lalu apakah si videonya juga nanti akan disiarkan gitu ke teman-teman yang lain biar nanti bisa memperkirakan durasi videonya? Oke, siap, betul, pertanyaan yang menarik. Oke, kita alokasi untuk presentasi ini 2 minggu kan ya, jadi pertemuan keempat, berarti pertemuan minggu depan dan minggu depannya lagi, jadi pertemuan 4 dan 5 kita akan presentasi. Setiap pertemuan itu kan kita alokasi waktunya 150 menit ya, karena 3 SKS. Nah, berarti kurang lebih karena cuma ada 2 pertemuan, berarti pertemuan keempat ini cuma kelompok 1 sampai kelompok 5, pertemuan ke-5-nya ini kelompok 6 sampai kelompok 10. Nah, untuk sekali pertemuan itu kan ada 5 kelompok yang tampil. Kita punya alokasi waktu 150 menit. Otomatis maksimal tiap kelompok itu 30 menit. Itu sudah plus tanya jawab. Jadi usahakan 20 menit itu presentasinya, 10 menit kita diskusinya. Terkait video, itu cari yang simple, yang durasinya paling cuma 2 atau 3 menit aja, nggak yang sampai 7 menit. Biasanya kalau yang tahun kemarin Ibu sampai 7 menit sampai 8 menit itu Ibu cut dan Ibu tanya lagi ke si presenternya, intinya video ini jelasin apa, kamu jelasin deh gitu ya, biar nggak lama tering gitu ya. Jadi silakan maksimalkan 20 menit ini untuk penyampaian materi dan 10 menitnya kita diskusi. Ada lagi?
Halo? Bu, izin bertanya lagi Bu, soalnya pernah ya Bu, seperti ini gitu di mata kuliah sebelumnya itu tentang lingkungan hidup. Nah itu teh per kelompoknya itu gak sesuai alokasi waktu itu gimana Bu? Misalnya gak cukup 30 menit, apakah pada saat untuk mata kuliah ini akan di-cut meski misalnya 3/4 jalan, apa dibiarkan dulu gitu Bu? Gitu kita lihat nanti aja. Soalnya memang kejadian ada kok di yang tahun kemarin, di angkatan kemarin juga, ya gitu molor pada akhirnya gitu. Jadi kalau di angkatan kemarin itu akhirnya kelompok yang belum presentasi itu didistribusi di tiap pertemuan di akhir-akhir menjelang UAS. Jadi misalkan habis membahas apa kita langsung presentasi alokasi waktu gitu. Tapi harapannya kita di angkatan ini mah mudah-mudahan sesuai waktu. Jadi 2 pertemuan itu kita udah beres presentasi, nggak ada presentasi susulan lah ibaratnya gitu ya. Bismillah kita ikhtiarkan dulu aja. Baik Bu, terima kasih Bu. Yuk. Ada lagi? Jangan lupa ya ini tolong kosmanya nanti kirim ke Ibu daftar hadir peserta hari ini. Silakan, ini sudah di screen capture. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, Ibu akhiri. Ada lagi? Ibu ingin bertanya terkait materi tadi yang penjelasan tentang pembangkit. Jadi di setiap pembangkit itu ada minimal penerima dari gardu induknya nggak Bu? Minimal penerima dari gardu induk maksudnya gimana? Misalkan satu pembangkit mendistribusikan berapa gardu induk gitu? Mendistribusikan berapa gardu induk? Iya, mendistribusikan listriknya ke beberapa gardu induk gitu. Biasanya udah jelas dari pusat pembangkit listrik itu dia nanti tersalurkannya lewat mana aja, itu udah ada flow-nya lah ibaratnya gitu. Yang biasanya itu udah terkoneksi satu sama lain, jadi nggak ada yang tiba-tiba mendadak atau gimana gitu. Nah terkait jumlah minimumnya Ibu juga kurang tahu apakah seperti apa, tapi biasanya itu kalau dari pembangkit besar dan gardu induk pertama biasanya mah ya cuma 1 ya biasanya, tapi Ibu nggak tahu juga sih karena ini kan terkait teknis di lapangannya. Mungkin nanti kalau misalnya kita pas ada webinar lagi atau misalkan Ibu ada informasi lebih lanjut lagi Ibu akan sampaikan insya Allah. Ada lagi? Bu, terima kasih Bu. Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah, Ibu haturkan terima kasih atas kesediaan kalian yang selalu setiap sedia dengan jadwal yang dinamis dari Ibu gitu ya, mengikuti dengan kesibukan dan amanah yang sedang Ibu emban gitu ya saat ini menjalani laksar itu. Jadi kedepannya pokoknya selalu koordinasi aja. Ibu juga akan selalu share-share di grup kalau misalnya ada perubahan-perubahan jadwal. Terkait mata kuliah pun kalau misalkan kalian ada merasa kurang, misalkan menit kita cuma bentar, terus ada yang belum kalian sempat tanyakan, bisa kita diskusikan di grup aja, biar semua teman-teman yang lain juga bisa menyimak. Oke, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk mengisi link monitoring dan jangan lupa untuk mengirimkan daftar hadirnya. Ini cuma 62 orang yang biasanya sampai berapa? 70-an atau 80-an gitu ya. Jadi sudah bisa dipastikan ada yang nggak hadir gitu ya. Jadi tolong jadi kosma yang amanah, yang hadir maka catat hadir, yang tidak hadir maka tentunya dia harus bertanggung jawab juga bahwa dirinya tidak hadir gitu. Oke, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.